Tentukan tegangan normal maksimal jika diameter batang 20 mm. Untuk menentukan tegangan normal maksimal, maka perlu diketahui dahulu gaya normal yang paling besar dari keseluruhan batang ini ya. Apakah nanti adanya di segmen AB ataupun di segmen BC, sehingga nanti perlu dipotong untuk mencari gaya normalnya. Nah, gaya normal sendiri itu dapat dicari jika sudah diketahui seluruh gaya-gaya yang bekerja pada batang ini, termasuk juga dengan gaya tumpuannya. Nah, di sini challenge-nya adalah tumpuan di titik A dan titik C itu keduanya merupakan tumpuan fix ya, sehingga kasus ini merupakan kasus statis tak tentu karena persamaan kesetimbangan tidak cukup untuk dapat menentukan gaya tumpuan di titik A dan di titik C. Oleh karena itu, perlu ditambah pendekatan yang lain, yaitu dengan pendekatan displacement. Jadi nanti akan ada dua pendekatan yang ditinjau. Yang pertama adalah dari persamaan kesetimbangannya, lalu yang kedua dari displacement-nya. Sehingga nanti didapatkan persamaan yang memadai untuk mencari tahu nilai gaya tumpuan, baik di titik A maupun di titik C. Dimulai dari persamaan kesetimbangannya, maka perlu buat dahulu diagram benda bebasnya. Diberi nama titik-titiknya, titik A, titik B, dan juga titik C. Kemudian masukkan gaya yang bekerja. Di sini gaya 8 kN yang berjumlah 2 buah ini bisa disederhanakan menjadi 1, ditotalkan saja yaitu 16 kN. Kemudian gaya tumpuan di titik A dan titik C itu perlu diasumsikan arahnya ya. Pertama di titik A, karena di sini gaya 16 kN-nya ke kiri, maka perlu dilawan sehingga dikasih saja arahnya ke kanan ya. Gaya tumpuan di titik A diberi nama dengan FA. Kemudian gaya tumpuan di titik C, karena gaya yang 16 kN ini ke kiri, maka perlu dilawan ke kanan, diberi nama FC. Lalu persamaan kesetimbangan bisa kita aplikasikan saja langsung di bagian potongannya, sehingga di sini perlu dipotong di bagian AB dan juga BC. Untuk potongan AB digambarkan DBB-nya. Di sini akan ada FA juga. Kemudian akan ada juga gaya dalamnya, yang mana melawan dari FA arahnya, yaitu ke kiri. Diberi nama NAB. Maka di sini sigma Fx sama dengan 0, FA dikurangi NAB sama dengan 0, maka NAB sama dengan FA, atau FA sama dengan NAB. Kemudian di potongan yang BC dibuat lagi gambar diagram benda bebasnya. Ini adalah titik A, kemudian titik B, kemudian ada gaya 16 kN di titik B, dan juga ada gaya tumpuan di titik A, FA, ini A dan ini B. Maka akan muncul gaya dalam di potongannya, yaitu arahnya kita asumsikan saja ke arah kiri ya, NBC. Kemudian persamaan kesetimbangannya yaitu sigma Fx sama dengan 0, ada Fa kurangi 16 kN dikurangi NBC sama dengan 0. Sehingga Fa didapatkan yaitu sama dengan NBC ditambah 16. Atau bisa dituliskan seperti ini juga karena Fa sama dengan NAB ya. Maka bisa ditulis seperti ini, yaitu NAB sama dengan NBC ditambah 16. Kemudian masuk ke pendekatan displacement-nya. Jika melihat pada gambarnya, maka displacement perlu dihitung per segmen, yaitu dari segmen AB dan juga BC, kemudian nanti dijumlahkan. Namun sebelum itu perlu ada konvensi tanda dulu untuk displacement di masing-masing segmen. Di sini di potongan AB, karena NAB-nya ini masuk ke penampang, sehingga menjadi gaya tekan,
maka displacement-nya itu bernilai negatif. Begitu juga yang bawah, karena NBC-nya itu masuk penampang, maka displacement-nya juga bernilai negatif. Sehingga kita bisa tuliskan di sini, displacement katakanlah titik C terhadap titik A sama dengan, masukkan saja langsung displacement di segmen AB, yaitu NAB dikali LAB dibagi dengan AE. Di sini karena displacement-nya bernilai negatif, maka di depannya dikasih tanda negatif. Kemudian displacement dari segmen BC. Di sini tandanya negatif, maka langsung saja di sini dikurangi NBC kali LBC dibagi AE. Kemudian di sini karena kasus statis tertentu dan di bagian A sini tumpuan fix dan di bagian C ini tumpuan fix, maka displacement titik C ya terhadap titik A itu akan bernilai 0 karena baik titik C maupun titik A tidak bisa pergi, tidak bisa bergeser kemana-mana akibat dari tumpuan fix. Sehingga bisa dituliskan begini, yaitu min NAB dikali LAB dibagi AE dikurangi NBC kali LBC dibagi AE sama dengan 0, gitu ya. Kita sederhanakan, setiap ruas dikalikan dengan AE sehingga tersisa min NAB dimasukkan LAB-nya yaitu 300 dikurangi NBC dimasukkan LBC-nya yaitu 700 mm ya, sama dengan 0. Sehingga bisa dioperasikan lagi, negatif 300 NAB dikurangi 700 NBC sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai NAB dari persamaan kesetimbangan masuk ke NAB yang ada di persamaan displacement ini, sehingga akan menjadi negatif 300 dikali NBC tambah 16 dikurangi 700 NBC sama dengan 0, didapatkan negatif 300 NBC dikurangi 4800 dikurangi 700 NBC sama dengan 0. Sehingga di sini didapatkan NBC yaitu negatif 1000 NBC ya. Kemudian 4800-nya pindah ke kanan jadi positif dibagi negatif 1000, didapatkan negatif 4,8, satuannya adalah kilo Newton. Lalu untuk mendapatkan NAB tinggal lanjutkan saja persamaan ini, didapatkan ya persamaan yang bawah ini, didapatkan nilai NAB-nya yaitu min 4,8 ditambah 16. Hasilnya adalah 11,2 kilo Newton. Kemudian karena di sini yang akan dicari adalah tegangan normal maksimal, ya, maka N yang digunakan atau gaya normal yang digunakan adalah gaya normal yang paling besar, yaitu NAB sebesar 11,2 kN. Maka langsung saja masukkan pada rumusnya, itu sigma N max ya, sama dengan N max dibagi dengan A. Masukkan N max-nya kita pakai yang NAB yaitu 11,2 kN dibagi A-nya, di sini karena penampangnya lingkaran ya, karena ini diberitahu diameternya, maka pi kali 20 mm kuadrat dibagi 4. Hasilnya adalah 35,6 Newton per mm kuadrat.